Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renanda Aflia Ramdan. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang diberikan oleh Mas Angga tentang perubahan model bisnis nih, industri media. Dari yang konvensional, berubah atau bergeser ke, bisa dibilang ke yang lebih modern. Jurnal yang dibahas dalam presentasi kali ini adalah berjudul Changing Business Model in the Media Industry, tulisan dari Nobuko Kawashima. Di jurnal ini diceritakan awalnya di industri media secara konvensional ada 3 jenis model nih yang digunakan. Ada 3 jenis model bisnis. Yang pertama, payment by user for ownership of content. Kedua, advertising fee. Yang ketiga, ini gabungan dari keduanya. Untuk yang pertama, payment by user for ownership content. Jadi penonton ataupun customer itu penikmat kontennya ini membayar sejumlah uang atau membayar untuk mendapatkan ataupun bisa menikmati konten yang disediakan. Kemudian yang kedua, advertising fee. Para pelaku industri media membuka ataupun menerima pihak-pihak dari advertising ataupun yang pihak yang mau mengiklankan barangnya ataupun mau memasang sesuatu untuk dipromosikan di acara tersebut, di konten yang dimiliki oleh industri media tersebut. Yang ketiga, itu tadi gabungan dari payment by user of ownership of content sama advertising fee. Berkembangnya teknologi dan informasi menuntut industri media untuk berbenah dan berubah agar tetap bisa bersaing. Jadi tidak bisa industri media itu tetap idealis dengan metode ataupun dari model konvensional, sedangkan pesaing-pesaingnya ataupun industri media yang lain sudah mulai berubah nih, mengikuti zaman, teknologi, dan sebagainya. Dibahas itu juga perubahan tersebut, perubahan teknologi, perubahan informasi, kemudian perubahan kebiasaan dari customer behavior, itu menghasilkan ada 6 model bisnis di era sekarang yang sangat cocok digunakan oleh industri media. Dibahas di jurnal tersebut, 6 itu adalah yang pertama do it yourself artist, kedua adalah expanded exploitation of copyright, ketiga diversification, keempat dual market, kelima sosmed digital marketing for third party marketers, yang keenam digital marketing using self-operated site. Yang pertama, do it yourself artist. Jadi artis atau artis ini bisa langsung direct kepada konsumen ataupun penggemarnya tanpa harus melalui produser, TV, dan lain sebagainya. Model ini mempermudah artis indie atau genre independen untuk bisa bersaing dengan major label. Kemudian musisi bisa mengakses perihal pembuatan musik, distribusi, dan marketing untuk karyanya dan harga relatif lebih murah. Dan akses yang mudah karena seperti kita tahu sekarang, pengaksesan internet, teknologi sudah sangat maju dan pelayanan digital sangat-sangatlah mudah dan sangat menjangkau pangsa pasar lebih luas. Yang kedua, expanded exploitation of copyright. Pemegang hak cipta mendapatkan pendapatan lebih besar nih karena adanya model seperti ini. Label musik atau pihak yang menggunakan musik berlisensi sudah mulai harus memperhatikan perihal royalti dan hak cipta. Tidak bisa seenaknya mencomot untuk memakai karya dari orang lain gitu. Ketiga, diversification. Hampir sama dengan eksploitasi hak cipta, akan tapi lebih luas dari segi bisnisnya. Seperti contoh nih, misalnya katakanlah Dufan punya maskot si Bekantan deh. Jadi karakter ini dikembangkan oleh Dufan. Tapi juga bisa dikembangkan nih di area bisnis lain, seperti mungkin Dufan akan buat bisnis video games, kemudian mainan atau merchandise khas Dufan, yang mana eksploitasinya akan hak cipta, akan kepemilikan merek dari karakter Dufan ini bisa lebih luas lagi gitu. Yang keempat, dual markets. Model dual markets ini paling cocok digunakan oleh industri penyiaran swasta, di mana mereka mempunyai konten penyiaran yang menarik perhatian penonton sekaligus menarik untuk pengiklan menghasilkan produknya. Jadi selain punya konten yang menarik, industri media ini juga harus punya daya tarik tersendiri nih bagi para pengiklan ataupun para yang punya istilahnya apa ya, merek, brand. Jadi ketika mereka melihat bahwa suatu industri media punya sesuatu yang bisa dijual, sesuatu yang menarik perhatian, otomatis akan membawa masyarakat atau membawa massa lah yang sekiranya itu cocok dengan audiens dari para pengiklan. Dan selanjutnya, social media based digital marketing for third party marketers. Itu dijelaskan di jurnal tersebut adalah menjual data pelanggan ke pasar pihak ketiga yang tarik untuk menargetkan calon konsumen menggunakan media sosial atau website lain. Dan terakhir, digital marketing using self-operated site. Jadi perusahaan industri media dapat memperoleh pendapatan secara langsung dengan mengoperasikan website mereka sendiri, menggunakan model subscribe atau berlangganan.
Jadi seperti yang mungkin kalian tahu Netflix atau itu aplikasi, itu bisa juga termasuk kalau menurut pandangan saya. Kemudian di Indonesia sendiri sekarang yang sedang lagi happening yang saya juga masih subscribe adalah video.com. Jadi dia bekerjasama dengan Liga Indonesia, dia membuat website sendiri, memungkinkan para penonton untuk harus subscribe nih kalau mau nonton nih, seperti itu. Bagaimana sih industri media Indonesia terkait model yang dibahas di jurnal kali ini? Jadi yang saya pahami, di beberapa industri media sudah banyak yang menerapkan metode yang disampaikan di atas, di antara 6 tadi. Seperti yang mungkin saya tahu adalah artist by yourself, ya seperti model yang pertama. Kemudian yang subscribe yang terakhir. Jadi yang paling, sini saya tulis yang paling mencolok ada industri musik dan penyiaran, mungkin yang sekarang saya tahu dan saya pahami. Nih seperti teman-teman bisa lihat ya, ada 3 band indie Indonesia. Mungkin pernah dengar namanya Payung Teduh, Mocha, dan juga 420. Mereka semua band indie. Tapi kalau bisa dibandingkan dengan band yang bermajor label, saya yakin tidak kalah tenar, tidak kalah bagus. Karena memang di era dia dulu, promosi melalui media sosial, melalui banyak kanal YouTube mungkin, dan lain sebagainya, itu sudah bisa mengenalkan mereka ke masyarakat luas. Jadi memang era model sekarang sudah tidak bisa sesuai dengan konvensional dulu yang harus masuk TV dulu, harus ke radio dulu dan lain sebagainya. Dengan metode yang lebih fleksibel dan juga lebih mudah diakses, memungkinkan para pemusik indie ataupun artis seniman-seniman indie untuk bisa berkarya dengan mungkin budget yang lebih sedikit dan juga dengan hasil yang tidak kalah dengan yang punya major label, seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi saya bahas juga video.com dan RCTI Plus. Di sini para TV-TV konvensional seperti RCTI sudah mulai berusaha berubah nih. Dia mengadakan ataupun membuat kanal streaming ya, istilahnya RCTI Plus. Jadi di RCTI ada versi mobilenya, versi internetnya, websitenya ataupun streamingnya. Semua acara RCTI ataupun fitur-fitur yang menarik ada semua di sini. Sama juga dengan video. Video dengan kamu subscribe 1 kali bisa buat sebulan, bisa mengakses semua tayangan yang ada di video.com. Sama seperti RCTI Plus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.